kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100%. Jadi saya cerita kronologis supaya rekan-rekan media bisa tahu situasinya dari awal sampai recover. Pertama, total itu ada 431 layanan di seluruh Indonesia, dan di mana 151 itu ada di luar negeri. Ini layanan paspor. Makanya paspor itu yang paling terakhir recover, karena satu-satu itu harus dilakukan setting ulang. Misalnya kantor imigrasi Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Utara, terus kemudian di luar negeri, misalnya di Berlin, ya, atau di Kuala Lumpur, ya, dan kemudian juga mall pelayanan publik yang kerjasama dengan Pemda, layanan-layanan yang ada di mall seperti Immigration Lounge yang di Pondok Indah yang baru. Ya, jadi secara total itu memang paling banyak itu paspor. Nah, waktu hari pertama, Kamis, kira-kira jam 4:30 pagi atau tepatnya 4:20, itu terjadi gangguan kesisteman, ya, yang pada awalnya itu kan tentunya dari pihak kita itu ngecek apakah itu jaringannya, apakah itu memang ada interruption yang disebabkan oleh hal teknis. Ya, itu dulu kan biasanya di lapangan, melaporkan ke direktorat IT kita, ya, ini ada kendala, ya, karena kita memang ada help desk yang 24 jam, ya, untuk mendukung kesisteman. Imigrasi adalah lembaga atau institusi pemerintah, ya, yang sangat menggunakan teknologi, apalagi dorongan dari Bapak Presiden untuk digitalisasi, bahkan pembayaran online, ya, yang masuk langsung ke Kementerian Keuangan, mekanisme PNBP, ya, pakai kartu kredit, itu ya baru imigrasi. Ya, jadi sangat tergantung dengan yang namanya sistem IT. Kemudian saya dilaporkan kurang lebih jam 5:30 pagi. Ini di bandara sistematik. Biasanya itu 30 menit, ya, itu cepat beres. Nah, di internal kan langsung cek, apa? Oh, PDN. Ya. Dari situ belum ada informasi mengenai cyber attack. Kemudian pagi saya cek, gitu ya, biasanya saya cek belum lagi 3 jam. Kemudian di jam ke-6, ya, dari gangguan belum benar juga. Kita belum tahu itu sebabnya apa, pokoknya PDN gangguan. Nah, kalau gangguan teknis itu tidak mungkin lebih dari 6 jam. Rata-rata, ya. Kita tambahlah 6 jam lagi, 12 jam. Tidak ada konfirmasi, maka saya langsung mengontak Menteri Hukum dan HAM selaku atasan kami, ya, mohon izin untuk kita menyiapkan data center alternatif. Karena kalau saya biarkan, ya, keputusan itu tidak dilakukan cepat, maka layanan akan terganggu. Langsung kita persiapkan, itu memakan waktu kurang lebih 24 jam untuk menyiapkan data center baru untuk kesisteman kita bisa diinstal, ya. Kemudian 1 hari dibutuhkan untuk setting. Makanya perlintasan itu baru recover pada hari Sabtu malam, ya, dari Kamis sore ke Sabtu malam. Kenapa perlintasan dulu? Karena ini yang paling ramai dibicarakan. Nah,
Di Sabtu itu saya baru mulai mendengar itu. Ya. Ini Pak Bugi yang selalu saya kontak. Ini katanya ada serangan cyber, Pak. Informasi dari ya ngomong-ngomong di level pelaksana lah ya. Oh berarti saya mikir, saya tanya, kira-kira berapa lama ini? Ya, saya komunikasi, oh ternyata ransom. Jadi kalau ransom ini bisa berbulan-bulan atau bisa ya selamanya udah. Gitu. Nah, di situ paling tidak kita sudah hemat 2 hari. Ya, kenapa? Karena keputusan kita cepat langsung pindahkan. Di sisi lain, saya juga harus memastikan beserta jajaran layanan manual supaya bisa lebih lancar, karena kalau tidak bisa antri itu 1-2 jam dan mungkin lebih saya yakin. Apalagi haji itu kembali pertama yang ONH plus itu hari Kamis, kemudian yang ONH biasa itu Sabtu malam. Kloter pertama. Lihat sendiri tuh di setiap counter. Lakukan juga yang namanya BKU. Karena kalau tidak BKO, tidak mungkin. Karena ada tambahan haji, kemudian perlu melakukan proses manual, tambah. Begitu juga di Ngurah Rai. Karena yang paling sibuk itu kan 2 ini. Sama Batam, Kuala Namu, nggak terlalu, Surabaya biasa aja, masih bisa lah di-handle dengan kesisteman tanpa harus bantuan autogate. Nah, Sabtu berlalu, autogate sudah mulai lancar, ya, tetapi traffic itu digunakan masih untuk ngeberesin data. Karena kan itu kan ada bandwidth ya. Kalau digunakan satu untuk beresin data ya, terus satu operasional, itu yang operasional itu bisa jadi korban. Makanya autogate itu tidak dinyalakan full saat hari-hari awal. Karena bandwidthnya masih diperlukan untuk hal-hal yang kaitan dengan kesisteman. Hari Minggu, ya, saya dapat laporan, visa jalan, izin tinggal menyusul jalan juga, masih hari Minggu, ya, udah mulai tenang saya. Makanya Senin saya umumkan sudah mulai recover. Paspor masih sebagian, kita masih uji coba dulu. Ya, waktu itu uji cobanya di Merauke, yang paling jauh dan sudah jalan pagi-pagi kan. Kalau di sini jam 7 pagi, di sana jam 9 pagi, di Jakarta kan 7 pagi. Jadi kita cek dulu yang di sana. Nah, bisa jalan. Kita cek, kita set up lagi di Jakarta Pusat. Kenapa Jakarta Pusat? Karena loadnya juga yang rame, kita cek dulu. Bisa nggak? Oke, bisa. Baru kemudian dilanjutkan ke 400 yang lain. Nah, kemudian ya, ada yang juga penting di sini, ya. Data imigrasi itu digunakan oleh 22 kementerian lain. Ya. Dukcapil pakai, Bea Cukai pakai, ya, Kemenlu pakai, ya, otomatis kalau Dirjen Anggaran kaitan pembayaran, ya, Kemenaker, Kementerian Investasi, KPK, Polri, Kejaksaan, BNPT dan seterusnya sampai Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga kita harus buka satu-satu. Ya. Kemudian kemarin saya cek, sehari sebelumnya saya cek. Nah, hari ini alhamdulillah sudah berhasil direcover 100%. Walaupun tentu kita pasti masih ada 1-2 yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan, tetapi sudah recover. Banyak ada pertanyaan misalnya bagaimana dengan aplikasi M-Passport, ya, karena kita melakukan install ulang, ya otomatis kalau buat pemohon lakukanlah riset ulang, karena kalau masih pakai yang lama itu kadangkala tidak nyambung sehingga kesannya masih belum baik. Padahal itu tinggal di setting ulang atau reset, di delete, install lagi, itu biasanya lancar ya, untuk kaitan dengan M-Passport. Nah, di
Di sini ada hikmah, ada lesson learned. Lesson learned kaitan dengan menghadapi interruption dari kesisteman. Itu dibutuhkan decision yang cepat. Kemudian dalam mengantisipasi kemungkinan yang ada, kita harus memiliki backup. Saya kalau tidak punya backup, gak akan bisa itu. Mau pindah data center kalau nggak ada backup, apa yang mau dipindah? Ya kan? Kemudian yang berikutnya, kita membutuhkan karena kita sudah mulai digital. Artinya data center yang reliable, yang security-nya bagus, yang bisa auto scaling. Karena kalau untuk layanan publik, itu kalau pemohon itu bersamaan ada 10.000, itu kalau tidak siap bisa down. Saya terus terang salah satu referensinya adalah Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin. Beliau pengalaman waktu itu aplikasi Peduli Lindungi itu down, makanya dia mengambil langkah juga waktu COVID. Atas saran itulah kemudian saya mengambil langkah juga dan mengantisipasi hal itu. Dan ke depan atas pengalaman ini, ya, yang juga bisa menjadi referensi daripada lembaga atau kementerian lain, ya, kita harus lebih baik lagi. Saya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di imigrasi yang 24 jam, ya. Kasihan juga izin minta istirahat itu, ya, jam 5 pagi atau jam 4 pagi gitu ya. Saya bangun subuh kalau nggak salah, tuh ya, Pak izin Pak, kita mau 2 jam istirahat gitu, izin 2 jam aja minta izin gitu kan. Saya mengapresiasi kepada teman-teman ini, ya, tidak ada hal yang bisa saya kasih sementara ini selain terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman di Direktorat IT di Kesesditan, ya, yang telah bisa merecovery layanan publik yang tanggung jawabnya sangat besar, ya. Karena ini juga menyangkut security, ya, menyangkut border, keamanan negara, dan juga hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian, itu mungkin sebagai pengantar. Silahkan